Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sehat selalu dan salam jumpa lagi dengan saya, Pastor Jensi CDD dari Rumah Retret Konstantinia Bawang dalam Renungan Minggu Biasa yang ke-26. Dan sebagai sumber inspirasi kita ambil dari Injil Matius bab 21 ayat 28 sampai dengan 32. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapak.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang anak itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan para pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan para pelacur percaya kepadanya. Dan meskipun melihatnya, kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menarik untuk kita renungkan bersama kisah Injil pada minggu ini. Injil minggu ini menceritakan seorang bapak yang memiliki 2 orang anak laki-laki. Bapak ini menyuruh anak-anaknya untuk pergi bekerja. Pertama, dia menyuruh yang sulung. "Anakku," katanya, "pergilah dan bekerjalah di kebun anggurku." Jawabnya, "Baik, Bapak." Tetapi ternyata ia tidak pergi. Lalu kepada anak yang kedua, yang bungsu, ia meminta juga untuk bekerja. Tetapi anak itu mengatakan, "Aku tidak mau." Namun ia menyesal lalu pergi. Nah, para saudara dan saudari, ada 2 respon manusia dalam hal ini anak-anak atas perintah orang tuanya. Ada yang langsung cepat menjawab, "Iya, baik Bapak, akan saya lakukan." Kenyataannya ia tidak melakukannya. Ada juga yang merespon dengan cepat, "Tidak, saya tidak mau pergi." Namun ia menyesal atas ucapannya, lalu ia pergi juga. Nah, saudara dan saudariku terkasih di dalam Tuhan, pertanyaannya, anak manakah yang baik? Saya pikir kedua-duanya juga tidak baik. Kedua-duanya juga anak yang memiliki sifat yang tidak baik. Tetapi kita tidak perlu membahas mana yang baik, mana yang tidak baik. Yang mau kita renungkan dari sabda Tuhan hari ini adalah pertama, sikap si Bapa. Bapa ini menyuruh anak-anaknya bekerja, berusaha, mencari makan, mencari penghasilan. Sikap Bapa ini perlu diteladani oleh orang tua masa kini. Si Bapa tidak pilih kasih. Si Bapa tidak memanjakan anak-anaknya.
Ia suruh semua anaknya bekerja. Ia mendorong anak-anaknya kreatif, menghargai waktu, menghargai kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Sebagaimana dikatakan dalam Tesalonika bab 2 ayat 10, jika seorang tidak bekerja, janganlah ia makan. Maka bekerja itu sangat penting di dalam kehidupan manusia, membuat manusia tetap hidup. Nah, para saudara dan saudariku terkasih di dalam Tuhan, banyak orang tua zaman ini yang memanjakan anak-anaknya karena terlalu mengasihi. Tidak salah kita mengasihi anak-anak tentunya. Kadang orang tua tidak tega menyuruh anak-anaknya bekerja, keringat, capek. Karena orang tua merasa mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Banyak orang tua melarang anak-anaknya misalnya menyapu halaman, cuci piring, cuci pakaian sendiri, dan lain-lain. Karena itu semua adalah pekerjaan pembantu. Tugas anak-anak adalah makan, belajar, tidur. Akibatnya para saudaraku terkasih di dalam Tuhan, anak-anak tidak bisa mandiri, terus tergantung kepada orang tua, mentalitas rendah, tidak tahan uji, sehingga tidak mampu menghadapi pergumulan hidup ini. Karena apa? Para saudaraku terkasih, orang tua salah menempatkan kasih kepada anak-anaknya. Maka para orang tua perlu memberi tanggung jawab kepada anak-anak sekecil apapun. Diberi beban pekerjaan, tentu pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Yang kedua, para saudara dan saudariku terkasih di dalam Tuhan, kita melihat sikap dari kedua anak ini, sulung dan bungsu. Sulung mengatakan baik Bapak ketika ia diperintah untuk bekerja, tetapi tidak pergi sama sekali. Baik Bapak katanya. Ia sepertinya memberikan harapan kepada bapaknya. Ternyata jawaban yang menyejukkan hati, jawaban yang memberikan harapan itu tidak sepenuhnya dapat dipercaya. Manis di bibir, lain di bibir, lain di hati, lain juga yang dikerjakan. Semuanya iya, tetapi tidak dikerjakan, maka sulit dipercaya. Nah, para saudara dan saudariku terkasih, ada banyak janji kita kepada Allah yang begitu indah kedengarannya, yang membuat Allah merasa senang, tetapi kenyataan janji itu tidak kita laksanakan dengan baik. Misalnya, dalam kehidupan keberimanan kita, saat kita dibaptis, kita mengucapkan banyak janji, tetapi ternyata janji itu tidak kita laksanakan dalam perjalanan iman kita. Dalam perkawinan, kita juga mengucapkan janji satu sama lain dengan Tuhan, dengan pasangan, dan dengan orang yang hadir di sekitar kita. Tetapi ternyata janji-janji yang kita dengarkan, kedengarannya baik, bagus, menyejukkan hati, tidak memberikan jaminan dalam perjalanan perkawinan tentang kesetiaan kita. Atau contoh lain, ketika seseorang dalam pemerintahan mengangkat sumpah jabatan misalnya. Di sana ia sebelum mengangkat jabatannya, ia tentu mengambil sumpah. Banyak janji yang diberikan. Janji mengabdi kepada pemerintah, mengabdi kepada sesama, mengabdi kepada negara, tidak korupsi dan lain-lain. Tetapi setelah itu apa yang dibuat? Janji tinggal janji. Janji-janji itu indah. Janji-janji itu selalu memberikan harapan. Janji-janji itu selalu menyejukkan hati Allah dan sesama. Tetapi dalam kenyataan, setidak semua janji itu dipenuhi. Lalu yang berikut, para saudara dan saudariku terkasih, anak bungsu. Ketika diperintah, ia menjawab, aku tidak mau. Meskipun setelah itu dia melakukan. Jawaban yang demikian biasanya akan membuat orang tua sakit hati, bahkan cepat mati. Merasa tidak dihargai, tersinggung, sedih, dan stres.
karena jawaban itu keras, saya tidak mau. Maka para anak muda, jangan lakukan atau jangan menjawab seperti itu. Kalau kita menginginkan orang tua kita sehat, panjang umur di dalam kehidupan ini. Jawaban yang lemah lembut meredahkan kegeraman, tetapi jawaban yang pedas membangkitkan amarah. Amsal bab 15 ayat 1. Nah, para saudara dan saudariku terkasih di dalam Tuhan, bulan Kitab Suci Nasional ini kita diajak untuk selalu mewartakan kabar baik kepada sesama. Apa kabar baik dari firman Tuhan hari ini? Kabar baik dari firman Tuhan hari ini, pertama-tama kita tentu belajar dari sikap si Bapa. Bapa yang selalu mengajak anaknya bekerja, melatih anaknya untuk mandiri, mendorong anaknya untuk kreatif, bekerja, bertanggung jawab, mandiri, dan bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Kita sebagai orang tua di dalam kehidupan ini juga diajak demikian, mendorong anak-anak kita untuk bekerja, untuk kreatif, untuk bertanggung jawab, untuk mandiri, supaya bisa menghasilkan sesuatu yang baik di dalam kehidupan ini. Dan yang kedua, para saudaraku terkasih, kabar baik yang mau kita wartakan dalam kehidupan ini, kita seperti apa yang dikatakan dalam Injil hari ini soal anak bungsu dan anak sulung. Kita diajak untuk sehati sejiwa dengan kehendak orang tua. Dan apa yang dikatakan juga harus dilakukan. Jangan hanya manis di bibir, lain di hati, lain juga yang dikerjakan. Tetapi apa yang diucapkan, apa yang dikatakan, itulah juga yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan ini. Marilah para saudara dan saudariku terkasih, kita mewartakan kabar baik kita di dalam kehidupan ini dengan selaras apa yang kita ucapkan dan selaras juga dengan tindakan dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan memberkati kita semua.